Oke, selamat datang di dalam video yang khusus saya buat sebagai bonus, yaitu adalah I am Fast Track Success atau jalur cepat untuk menjadi sukses melalui internet marketing. Video ini khusus saya buat bagi Anda supaya Anda bisa mempelajari sebuah materi yang sangat spesial yang saya buat khusus bagi Anda, sehingga Anda sendiri dapat mengetahui sebenarnya bagaimana sih caranya benar-benar untuk menjadi sukses di dalam dunia internet marketing. Tentu saja kita akan melalui dengan metode bisnis internet pertama ataupun beberapa cerita lainnya yang akan saya beritahukan kepada Anda nanti seiring berjalan dengan video ini. Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung masuk saja ke dalam materi kita. Oke, di dalam I am Fast Track Success ini kita akan lebih banyak bicara mengenai the internet marketers mindset, yaitu bagaimana caranya pola pikiran bekerja. Nah, ketika Anda mengetahui atau Anda sudah memiliki sebuah mindset yang tepat tentang bagaimana cara menjalankan bisnis internet marketing, tentu saja akan terjadi, Anda akan merasa nanti apa yang Anda lakukan jauh lebih mudah atau jauh akan lebih mudah Anda mencapai target Anda. Misalnya Anda memiliki target untuk memiliki penghasilan $100 per hari dengan menggunakan internet marketing. Tentu saja itu akan jauh lebih mudah ketika Anda sudah tahu caranya, yang pertama. Dan yang kedua adalah Anda sudah mengerti tentang mindset yang tepat. Jadi kalau Anda dari awal mengatakan, memiliki mindset, hey, saya kan tidak mengerti apa-apa, saya tidak bisa programming, saya tidak bisa menuliskan artikel, saya tidak bisa bagaimana bikin website. Anda mengatakan Anda tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Dan Anda ulang-ulang terus itu di dalam pikiran Anda. Dan itu akan membentuk diri Anda, sehingga nanti ketika Anda berusaha melakukan, mungkin Anda membuat website, saya sudah tunjukkan Anda caranya seperti apa di dalam video. Dan karena Anda membuat sebuah mindset bahwa Anda tidak bisa melakukannya, dan itulah yang akan terjadi. Bahwa Anda akan sangat kesulitan sekali untuk membuat sebuah website, sehingga website yang Anda buat tidak akan pernah jadi-jadi, dan bahkan pikiran bawah sadar Anda atau mindset Anda malah akan membuat serasa setuju itu. Tuh kan, saya juga bilang apa? Kan nggak bisa. Mau dibikin video kayak gimana pun saya nggak bisa. Akhirnya Anda merasa nyaman akan hal tersebut, dan Anda akan anggap lalu begitu saja, sehingga impian Anda nanti di dalam dunia internet marketing untuk menjadi sukses di dalam dunia internet marketing tidak akan pernah terwujud. Nah, itulah kira-kira pentingnya memiliki sebuah mindset yang tepat. Ketika Anda memiliki sebuah mindset yang tepat yang mengatakan bahwa, ya, saya pasti bisa sukses, ya, saya pasti akan sukses di dalam dunia internet marketing ini, dan saya akan melakukan segala sesuatu caranya, dan saya akan mempelajari bagaimana caranya, dan jikalau saya tidak bisa, saya akan mencari orang lain yang bisa membantu saya untuk mewujudkan impian saya. Dengan memiliki mindset yang simple saja seperti itu, Anda akan merasakan sebuah pengalaman yang sangat powerful, yang sangat dahsyat, yang dapat Anda gunakan sebagai motivasi Anda. Ketika Anda malas bekerja di dalam dunia internet marketing, Anda akan mendapatkan sebuah motivasi tersendiri nantinya. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk memiliki sebuah mindset dari seorang internet marketer? Saya akan bahas melalui slide-slide khusus yang telah saya buat sebelumnya bersama dengan Anda. Oke, yang Anda lihat di depan layar ini ada dua hal, yaitu mengenai opportunity seeker atau entrepreneur. Nah, manakah Anda? Jadi apakah bedanya seorang opportunity seeker dan seorang entrepreneur? Sebenarnya pembedanya sangat simpel. Opportunity seeker itu adalah orang-orang yang mencari peluang-peluang yang besar di dalam hidupnya. Salahkah untuk menjadi orang yang seperti ini? Tentu saja tidak. Tetapi akan menjadi sesuatu yang salah jikalau Anda menjadi orang yang misalnya Anda merasa Anda udah tahu Anda bekerja dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu ya. Anda bekerja capek, Anda bosan bekerja di bawah seorang bos. Dan Anda menginginkan sebuah impian di mana Anda bisa menghasilkan uang terus-menerus tanpa Anda bahkan harus terikat dengan waktu, atau Anda bisa bekerja kapanpun yang Anda inginkan. Dan di dalam dunia internet marketing ditawarkan gitu ya. Ada banyak sekali sales page ya, atau ada banyak sekali internet marketer di sana yang menawarkan kepada Anda sebuah rumput yang hijau. Kalau yang saya bilang mengatakan seperti itu, sebuah rumput yang hijau itu sebuah jalan keluar dari kondisi yang mengerikan yang mungkin Anda anggap saat ini di dalam kehidupan Anda sangat-sangat memprihatinkan. Anda diberikan sebuah impian atau Anda diberikan sebuah dream mengenai Anda bisa loh bekerja yang dengan waktu yang Anda inginkan. Hey, Anda bisa juga loh bekerja tanpa bos, di mana Anda bisa menjadi bos Anda sendiri. Hey, Anda bisa loh bekerja dengan sangat mudah dengan internet marketing. Bahkan kami sudah menciptakan sebuah software untuk Anda. Dengan cara klik satu button saja, Anda bisa menghasilkan uang ribuan dolar atau puluhan ribu dolar dalam waktu 1 bulan.
Seorang opportunity seeker ketika melihat hal-hal yang seperti itu, ia akan membeli sebuah ebook, dia akan baca, tapi tidak akan pernah take action. Setelah itu ditawarkan mimpi lagi yang lain. Hey, kalau yang kemarin itu kan adalah Anda harus melakukan sesuatu. Tapi kini kita sudah membuat itu menjadi lebih mudah. Beli software saya yang harganya $400, $500, dan Anda punya cara cuma push button. Setelah itu, Anda tidak perlu melakukan apa-apa, uang akan datang sendiri kepada Anda. Ketika Anda dijual mimpi seperti itu, saya yakin sebagai seorang opportunity seeker, Anda tidak akan melewatkan kesempatan itu. Kapan lagi Anda berpikir? Apalagi jikalau program itu dilimitasi, hanya kami jual untuk 500 orang, atau 500 license, atau mungkin 200 license dari seluruh dunia yang menginginkannya. Anda mungkin akan berpikir, hey, ini mungkin kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Saya harus mengambil kesempatan ini. Pada akhirnya Anda membeli software tersebut, lalu Anda mencobanya mungkin, atau bahkan Anda tidak punya waktu untuk mencobanya. Dan ketika dijanjikan sebuah mimpi berikutnya di dalam ebook berikutnya, kembali lagi Anda akan terjebak dan kembali lagi Anda akan continue untuk membeli produk berikutnya, sesuatu yang lebih hijau lagi, sesuatu yang lebih canggih lagi, sesuatu yang dapat membuat menghasilkan uang kepada Anda dengan sangat cepat, dan Anda akan terus menerus dan berkeliling di dalam lingkaran yang sama, dan pada akhirnya tidak akan membawa Anda kemana-mana selain Anda menghabiskan banyak uang untuk mengejar ketinggalan Anda, mendapatkan mimpi-mimpi yang indah tersebut. Sebetulnya Bapak Ibu, hal itu juga yang terjadi kepada diri saya ketika saya memulai internet marketing. Ya, Anda beruntung karena saat ini Anda memiliki seorang guru yang sudah berpengalaman, yang seperti saya yang sudah melewati masa-masa ini. Saya sudah mengalami internet marketing selama lebih dari 5 tahun. Ketika saya memulai, tidak ada seorang guru pun yang bisa membantu saya, tidak ada coach yang bisa membantu saya. Jadi, saya mau gak mau saya harus melakukan ini dengan cara eksperimen. Dan dalam waktu 3 tahun saya melakukan ini, saya membeli banyak sekali produk-produk ya. Sebut saja dari yang harganya $2.000, ya video course yang lain yang harganya $1.000, $500, atau yang ebook dengan harga $47, $97. Saya memiliki begitu banyaknya. Dan saya sudah menginvestasikan ratusan juta. Dan pada akhirnya karena menjadi seorang opportunity seeker, saya selalu mencari peluang-peluang terbaik. Dan karena informasi selalu berkembang dengan sangat cepat, selama 3 tahun yang pertama, itulah yang saya lakukan. Yaitu saya banyak membeli buku, saya banyak membeli ebook, saya banyak membeli video course, saya banyak membeli apapun itu. Saya konsumsikan dan saya banyak mengeluarkan uang. Dan selama 3 tahun saya tidak bisa menghasilkan apapun. Itulah menjadikannya menjadi seorang opportunity seeker. Bedanya menjadi seorang entrepreneur apa sih gitu ya? Seorang sahabat pernah berkata kepada saya baru-baru ini, beliau adalah orang yang sangat sukses di mata saya karena beliau sendiri punya penghasilan itu sudah miliaran rupiah per bulan. Dan beliau menceritakan bahwa ada bedanya untuk menjadi seorang entrepreneur dan seorang eksekutif. Seorang entrepreneur ketika masalah datang, ia akan maju paling depan dan ia akan menyelesaikan masalah tersebut dan bahkan memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk menjadi seorang leader yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi pada saat itu. Bedanya dengan seorang eksekutif atau orang yang biasa-biasa saja adalah ketika masalah datang, mereka mungkin akan mengambil jalur yang aman di mana mereka bisa lari, ataupun mereka mencari tempat di mana mereka yang merasa aman sehingga mereka tidak akan dipecat, sehingga mereka tidak akan mengalami masalah-masalah, sehingga gaji mereka tidak akan dipotong, seperti itu. Itulah bedanya antara seorang entrepreneur dan orang-orang yang biasa saja atau dengan orang-orang yang eksekutif. Jadi pertanyaannya saat ini adalah, apakah Anda ingin menjadi seorang opportunity seeker atau entrepreneur? Seorang entrepreneur dalam dunia internet marketing, ketika ia menemukan sebuah masalah, ia tidak akan lari ke dalam course-course berikutnya, ia tidak akan lari ke dalam mimpi-mimpi berikutnya, tetapi ia fokus terhadap masalah itu. Misalnya, Anda sudah membuatkan sebuah website, tapi Anda tidak tahu bagaimana caranya mendatangkan traffic. Ketika itu, Anda akan lakukan apa gitu ya? Bukan mencari, mungkin ini caranya terlalu sulit, saya akan mencari course berikutnya, saya akan beli course berikutnya. Untuk saya lihat, mungkin ada push button software yang bisa membantu saya. Bukan dengan itu, tapi seorang entrepreneur akan melihat apa yang menyebabkan masalah sehingga website-nya tidak mendapatkan traffic. Setelah itu, 80% dari waktunya ia akan mencari bagaimana caranya saya bisa meningkatkan traffic di dalam website saya. Ia lalu akan mencari resource-nya. Mungkin saya bisa menggunakan pay per click dengan cara berbayar, menggunakan iklan di Facebook, menggunakan iklan di AdWords,
Atau mungkin bisa saja saya melakukan SEO, ia akan mencari tahu berbagai banyak cara untuk mendatangkan traffic ke websitenya. Tapi bukan dengan cara lari menuju sebuah metode baru atau cara baru yang bisa menjanjikan kekayaan kepada dia. Tapi ia fokus dan ia melakukan dan ia menyelesaikan hal yang tidak ia ketahui. Dan ia menyelesaikan problem itu dan ia menjadi sangat-sangat sukses. Ya, dengan penjelasan seperti ini, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin menjadi seorang opportunity seeker atau entrepreneur? Jika Anda ingin tetap menjadi seorang opportunity seeker, silakan tutup video ini karena tidak akan berguna video ini untuk Anda. Tapi jika Anda berkomitmen untuk menjadi seorang entrepreneur, saya sarankan kepada Anda, yuk mari kita sama-sama miliki sebuah mindset yang luar biasa, mindset seorang entrepreneur di dalam dunia internet marketing. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, inilah cara untuk menjadi sukses dan cara untuk menjadi entrepreneur sejati di dalam dunia internet marketing atau bahkan dimanapun, yaitu mereka adalah orang-orang yang ingin take action. Ya, mereka adalah orang-orang yang ingin take action. Dan sebenarnya ada baiknya juga ini dilakukan di dalam seminar atau workshop. Tentu saja seminar dan workshop yang terpilih dalam arti seperti ini. Saya banyak sekali melihat orang-orang yang sukses setelah melalui sebuah workshop. Mengapa? Karena dalam workshop itu memaksa mereka untuk melakukan take action. Dalam arti adalah seperti ini. Jikalau Anda pergi ke sebuah workshop, di mana workshop tersebut menjelaskan kepada Anda caranya, lalu menyarankan kepada Anda take action, barang-barang mungkin, dan di sana Anda akan pasti melakukannya, karena Anda dipaksa untuk melakukannya, sehingga Anda tidak punya pilihan lain selain tidak melakukannya. Kadang-kadang ada workshop yang seperti itu yang sangat bagus sekali, di mana Anda dipaksa untuk melakukan itu, sehingga pada selesai workshop, Anda sudah memiliki sebuah produk, mungkin Anda sudah memiliki sebuah website, mungkin dengan cara seperti itu, Anda sudah dipaksa melalui take action dan Anda mendapatkan hasilnya. Kira-kira memang seperti itu. Kadang-kadang di workshop itu ada cukup baiknya juga. Dan juga, mengapa kadang kalau Anda pergi ke sebuah workshop atau sebuah seminar, itu dapat membuat Anda berhasil. Kenapa? Karena di sana Anda akan bertemu dengan teman-teman yang memiliki problema sejenis, yang sama seperti Anda, jadi Anda tidak akan merasa sendirian, dan ketika mereka berhasil melakukan sesuatu, tentu saja Anda akan termotivasi untuk melakukan sesuatu. Karena mengapa? Anda merasa bahwa Anda sama dengan dirinya. Kalau dia bisa, dia sama-sama makan nasi, saya makan nasi, kenapa dia tidak bisa? Ya, Anda akan punya pemikiran-pemikiran seperti itu di mana Anda tidak akan kalah, dan juga kalaupun terjadi seperti itu, biasanya muncul sekali banyak dukungan entah dari mentor-mentor yang ada, entah dari guru Anda, atau entah dari sesama rekan pembelajar di sana yang dapat membantu Anda. Itulah kadang-kadang ada baiknya juga untuk mengikuti sebuah workshop. Dan juga banyak yang bertanya kepada saya, Pak, kalau saya tidak mengikuti sebuah workshop gitu ya, apakah saya tidak bisa take action, saya tidak bisa melakukan apapun untuk mewujudkan sehingga saya bisa take action? Ada Bapak Ibu caranya, dan saya akan mencoba untuk menunjukkan kepada Anda caranya. Dan inilah sebenarnya rahasia bagi para internet marketer sukses, syaratnya cuma simpel sekali. Dan saya sering sekali mengulang hal ini di dalam bisnis internet pertama, ya dalam setiap isu, saya yakin sekali saya mengulang ini, yaitu untuk mewujudkan Anda supaya bisa take action, lakukanlah. Jika Anda tidak tahu, coba lakukan saja. Ketika Anda terbentur pada saat itu dengan masalah, setelah Anda lakukan take action, Anda akan mencari tahu, Anda akan mulai berpikir, Anda akan bingung. Tapi jangan khawatir, itu adalah langkah pembelajaran. Kalau Anda tidak bingung, itu artinya Anda tidak belajar, Bapak Ibu. Oke? Jadi itulah pesan saya, itulah rahasia sukses terbesar, yaitu di mana Anda harus take action. Dan bagaimana rahasianya? Inilah rahasianya, yaitu bahwa Anda harus memiliki sebuah pressure, tekanan yang tepat. Maksudnya tekanan seperti apa sih Pak Andri? Sebenarnya seperti ini, simpel sekali. Anda ingat ketika Anda masih bekerja, mungkin pada saat ini Anda masih bekerja juga di kantor, Anda ingat ketika Anda tidak mencapai target Anda tidak mencapai goal Anda, atau goal Anda, target Anda yang diberikan oleh perusahaan masih jauh daripada yang diharapkan, biasanya ada seseorang di balik Anda yang akan memberikan tekanan ini, pressure seperti ini. Bisa jadi bos langsung Anda, atau bisa jadi board of director, bisa jadi CEO Anda yang mengatakan, kita, misalnya Andi, target Anda masih jauh. Anda belum melakukan hal yang lebih baik. Anda bisa nggak melakukan hal yang lebih baik lagi? Kita memiliki cara A, B, C, D, E, F, G. Sudah seberapa jauh Anda melakukannya? Mungkin Anda perlu lembur. Mungkin Anda perlu menyelesaikan target Anda. Ini target Anda masih sangat jauh. Anda nangkap maksudnya? Ada seseorang di balik layar kita di mana kita harus berasa bertanggung jawab. Sehingga membuat kita, kalau dalam keadaan malas sekalipun, kita akan dipaksa untuk bergerak untuk mewujudkan hal tersebut. Bedanya adalah jika dalam dunia internet marketing, ketika Anda tidak memiliki seorang bos
Ini akan menjadi sesuatu yang sangat menantang bagi Anda. Mengapa? Karena sebetulnya Anda mungkin tidak melihat bahwa barrier untuk masuk atau hambatan untuk masuk ke dalam dunia internet marketing itu sangat mudah sekali. Dimana ketika orang memulai sebuah bisnis, itu orang bisa memulai dengan bisnis yang hampir tanpa modal atau di bawah dari $100 seperti yang saya ajarkan di dalam bisnis internet pertama. Bandingkan jika Anda harus memiliki sebuah bisnis dengan modal yang 1 miliar misalnya. Tetapi banyak orang melihat hanya sampai di sini, tapi tidak melihat ketika orang menginvestasikan dana 1 miliar untuk memulai bisnisnya, kira-kira ia akan membiarkan itu gagal dengan mudah atau tidak? Saya yakin Anda tahu jawabannya kan? Bahwa orang tersebut ketika sudah investasi 1 miliar, ia akan berusaha semati-matian, gak ada bos pun, ia akan tetap bangun pagi-pagi, ia akan tetap bekerja siang malam untuk mewujudkan impian dia, karena dia sudah melakukan investasi yang begitu besar di dalam bisnisnya. Bedanya adalah dengan orang-orang yang melakukan investasi dengan $100, mungkin bagi dia itu masih sangat kecil. Oh ya nggak apa-apa lah, anggap aja nih belajar $100. Ya udahlah, kalau nggak bisa jadi sukses, ya sudahlah nggak apa-apa. Toh saya masih ada pekerjaan. Oke. Ketika Anda memiliki sebuah mindset yang seperti itu dan tidak ada pressure untuk membuat Anda take action, Anda tahu hasilnya seperti apa? Yes, Anda tidak akan mengalami kemajuan apapun dan Anda tidak akan dapat mewujudkan impian Anda di dalam dunia internet marketing. Jadi Bapak Ibu, pressure-nya pun tekanan itu bukan tekanan yang harus kuat juga, tapi tekanan yang benar-benar pas yang bisa membuat Anda take action. Saya seringkali menerima email, email dari beberapa orang, ya baik peserta maupun yang bukan peserta yang meng-email kepada saya, Pak Andri, apakah saya bisa mengikuti bisnis internet pertama saat ini saya sedang memiliki problem dengan keluarga, atau saya sedang misalnya ada juga yang mengatakan bahwa saya sedang memiliki masalah, baru saja kecelakaan, atau dompet saya baru hilang, atau apa-apa, melakukan hal-hal A, B, C, D, E, F, G dengan begitu banyak alasannya. Apakah saya tetap masih bisa melakukan bisnis internet pertama gitu ya? Saran saya adalah jangan memaksakan diri Anda untuk melakukan hal ini jika Anda belum ready. Jadi jika Anda punya masalah keluarga yang mengganggu Anda untuk memulai bisnis ini, selesaikan itu terlebih dahulu. Jadi selesaikan itu terlebih dahulu karena Anda saat ini sudah memiliki pressure yang cukup di dalam hidup Anda, sehingga ketika Anda tambah pressure baru dalam bisnis internet pertama atau dalam menjalankan bisnis internet ini, Anda baru saja menambah pressure ke dalam diri Anda yang mungkin Anda tidak akan tahan. Jikalau dalam pertanyaan itu Anda sudah bertanya, itu tandanya sebenarnya dalam kondisi bawah sadar Anda sudah menyatakan, saya sedang tidak tahan nih dalam kondisi seperti ini. Bisa nggak saya ditambahin pressure baru? Mungkin ya. Tapi ketika bawah sadar Anda bertanya seperti itu kepada saya, atau Anda bertanya seperti itu kepada saya, itu tandanya Anda belum siap. Tandanya Anda belum siap. Selesaikan dulu masalahnya, perkecil pressure Anda, sehingga Anda akan mendapatkan sebuah pressure yang tepat, dan pressure yang tepat itu akan membantu membuat Anda take action. Ya. Sebab kenapa kalau Anda memiliki pressure yang begitu besar ditambah dengan bisnis internet pertama, Anda tidak akan melakukan ini. Pada dasarnya Anda akan membereskan pressure Anda yang sebelumnya, baru Anda akan melakukan kegiatan bisnis internet pertama di mana Anda mendapatkan pressure yang tepat. Ya, Anda mungkin memahami maksud saya seperti itu, bahwa dengan sebuah pressure yang tepat, tekanan yang tepat, ya, dengan rasa pusing sedikit yang tepat juga, itu akan membantu Anda untuk take action. Dan syaratnya juga sebenarnya gampang sekali, dan bagaimana cara melakukannya itu udah gampang sekali. Saya biasanya untuk melakukan take action itu sangat mudah sekali. Saya biasanya review apa yang saya lakukan di dalam bisnis internet pertama. Anda ingat isu pertama yang saya buat, yaitu isu mengenai time management. Saya akan refer kembali kepada isu tersebut biasanya. Saya akan membuat to-do list saya akan melakukan hal yang sama persis saya lakukan di dalam isu yang pertama. Lalu sebetulnya untuk memunculkan pressure di dalam diri saya biasanya dengan sangat mudah sekali melakukannya, yaitu dengan cara, contohnya seperti ini. Ketika saya ingin take action, tetapi saya tidak melakukannya, saya akan memikirkan sesuatu yang sangat simpel. Contohnya seperti ini. Misalnya, saya ingin pergi fitness. Alasan dibalik saya ingin pergi fitness adalah untuk mungkin mengurangi berat badan saya dan untuk memiliki kesehatan dan tubuh yang lebih ideal. Tapi kalau pergi fitness, saya berpikir, mungkin capek kita pergi fitness. Ya, saya kan hari ini lagi banyak kerjaan.
gitu ya. Nah, kalau berpikir seperti itu mungkin ya itu akan menjadi sebuah alasan yang bagus, bukan? Tapi saya akan bilang, ya sudahlah, memang pergi fitness capek, tapi udahlah, saya coba pakai sepatu saya dulu. Saya coba ganti baju saya dulu, nanti kalau nggak jadi pergi fitness nggak masalah. Ya, saya lakukan one step at a time, ya, langkah-langkah yang sangat kecil. Lalu setelah saya udah ganti baju, saya udah ganti sepatu saya akan ambil kunci mobil saya. Ya nggak apa-apa lah, ambil kunci mobil dulu, saya siapin baju saya dulu, masukin dalam tas. Ya sudah selesai, kalau nggak jadi fitness juga nggak apa-apa, ya dengan anggapan seperti itu. Oke, lalu saya udah masuk saya sudah ambil kunci mobil saya udah masuk ke dalam mobil saya. Lalu saya berusaha menyetir, ya udah nggak apa-apa, saya ke mall aja misalnya, karena fitness saya di mall misalnya. Saya ke mall saja, nggak apa-apa. Nanti kalau udah nyampe mall kan bisa jalan-jalan. Kalau nggak usah fitness juga nggak apa-apa. Ya dengan cara seperti itu. Masih dengan sebuah step yang kecil sekali. Lalu ketika sudah sampai di tempat di mall, saya udah parkir dan saya sudah membawa tas saya ke tempat fitness. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya saya akan pergi fitness, betul. Karena sudah terlanjur semua itu sudah dilakukan. Sama halnya dalam dunia internet marketing. Saya berikan langkah secara issue by issue, step by step. Gunanya untuk seperti apa? Itulah sebenarnya fungsinya Bapak Ibu. Itu pertama, Anda belajar, Anda take action sebuah langkah yang step yang kecil, Anda lakukan, Anda tidak akan merasa berat. Jangan pikirkan dulu. Kalau Anda lagi buat website, jangan pikirkan dulu bagaimana cara saya mendapatkan traffic, bagaimana caranya saya melakukan ini, bagaimana caranya saya melakukan itu. Hal-hal yang belum dibahas Anda, hal-hal yang belum dibahas, jangan membuat itu menjadi bahan pikiran Anda. Tapi lakukan dulu suatu step yang kecil yang bisa membantu Anda untuk mencapai langkah selanjutnya. Jadi kalau Anda sudah buat website, ya udah selesai. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya coba promosiin dulu. Ya kalau nggak jadi juga nggak apa-apa, promosi. Ya seperti itu, simple. Anda buat seperti itu, nanti tahu-tahu website Anda sudah jadi, Anda sudah selesai promosi, Anda setiap kali update setiap harinya dan tahu-tahu Anda sudah menghasilkan uang. Ya inilah salah satu rahasia di mana Anda bisa melakukan take action. Itulah caranya. Itu Anda membuat pressure sendiri, Anda merasakan pressure tersebut dan Anda melewati dari pressure tersebut. Oke? Nah, saya akan bahas materi ini, yaitu bagaimana caranya untuk menghandling information overload. Jadi banyak sekali caranya Bapak Ibu. Saya akan memberikan 2 tips praktis saja, karena kenyataannya dalam materi yang sangat singkat ini ternyata saya sudah membahas banyak hal ya. Yaitu yang pertama, ini saran saya yang paling besar, yaitu 1. Saya yakin jikalau Anda masuk dalam dunia internet marketing, Anda akan subscribe kepada banyak sekali newsletter dari para guru-guru. Yang pertama langkahnya, unsubscribe. Ya, jikalau Anda belum mendengar tadi apa yang saya katakan, langkahnya yang paling pertama adalah unsubscribe. Terhadap siapa? Terhadap guru-guru yang hanya bisa memberikan promosi tapi tidak bisa membantu Anda untuk meraih kesuksesan Anda. Jadi contohnya, buat apa Anda setiap hari Anda masuk dalam newsletter guru-guru tersebut akan melakukan promosi kepada Anda. Hey, ada rumput lagi yang lebih hijau nih. Hey, ada metode baru. Hey, ada cara seperti ini. Hey, ada cara seperti itu. Nih, Anda bisa langsung beli di sini. Anda membuat gurunya tambah kaya tapi membuat diri Anda tambah miskin. Jadi untuk apa Anda subscribe kepada mereka? Lebih baik Anda unsubscribe. Kira-kira seperti itu. Jadi pilih beberapa guru yang bisa Anda percaya, yang selama ini bisa membantu Anda mencapai dream Anda, yang tidak bisa membantu Anda unsubscribe. Simple sekali caranya. Tetapi dengan cara gitu Anda sudah mengurangi information. Artinya apa? Anda pasang kacamata kuda, Anda fokus kepada langkah Anda di depan tanpa mempedulikan ada mungkin rumput-rumput lain yang lebih hijau. Kira-kira seperti itu. Itu cara yang pertama ya. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah Anda unsubscribe. Yaitu cara yang kedua, yaitu untuk mengurangi information overload. Ini cara yang sangat-sangat simple sekali dan dulu pun saya lakukan, yaitu buat sebuah pemahaman bahwa Anda tidak harus menguasai segalanya. Ya, 3 tahun pertama saya terjebak dengan hal itu, bahwa saya harus menguasai segalanya, sehingga kalau Anda bertanya kepada saya mengenai eBay, saya tahu. Sehingga Anda bertanya kepada saya mengenai AdWords, saya tahu. AdSense saya tahu. Facebook saya tahu. Dan begitu banyak yang lain-lain, termasuk dropshipping saya tahu. Ya. Bagaimana cara make money-nya saya tahu, tentu saja. Tetapi apakah saya melakukan itu semua? Tidak, Bapak Ibu. Saya akan memilih. Karena terus terang saja, tidak mungkin satu orang bisa melakukan itu semua kecuali Anda punya tim yang besar. Oke? Dan lagi pula, ini sebenarnya caranya untuk bisa mewujudkan impian Anda, yaitu Anda fokus. Nah, fokus itu dalam arti seperti apa? Misalnya, Anda sudah mendapatkan materi ini dalam bisnis center pertama, ya. Anda stop dulu untuk yang lain sementara,
Ya, saya sarankan Anda untuk stop dulu untuk yang lain sementara untuk menyelesaikan sebuah website terlebih dahulu. Paling tidak Anda mendapatkan feel-nya. Sehingga jikalau Anda melakukan job yang kedua atau website nomor 2, Anda bisa outsource ke orang lain. Ya, Anda bisa ajarkan mungkin ke partner Anda, bisnis partner Anda untuk sama-sama melakukan sukses di sini dengan cara Anda mengajarkan dia atau mengatakan kepada dia, saya yang bikin website-nya, tapi kamu yang bikin artikelnya ya. Kalau misalnya Anda tidak suka bikin artikel, Anda bisa melakukan hal yang seperti itu, bukan? Ya, kira-kira caranya seperti itu. Nah, handling information overload ini maksudnya seperti apa? Ketika Anda memiliki pemahaman bahwa Anda harus menguasai semuanya, ini akan menjadi masalah. Lebih baik saya sarankan kepada Anda adalah, misalnya kalau Anda benar-benar newbie, benar-benar baru sekali dalam dunia internet marketing, Anda ikuti dulu langkahnya step by step. Anda buat website dulu, setelah Anda bisa buat website, baru Anda cari mengenai traffic. Kalau ternyata setelah semuanya udah jadi, ternyata kok nggak ada traffic yang datang ya? Kok nggak ada traffic yang datang ke website saya ya? Nah, next stepnya baru apa yang Anda lakukan? Anda cari informasi mengenai bagaimana caranya bisa mendatangkan traffic. Atau jikalau misalnya Anda menemukan sebuah course yang bagus mengenai bagaimana cara mendatangkan traffic ke dalam website Anda dan Anda validasikan itu, course itu ternyata benar-benar bermanfaat untuk Anda, baru Anda investasikan diri Anda di dalam course tersebut dan fokus untuk mendatangkan traffic ke dalam website Anda. Oke, ternyata setelah Anda membeli course tersebut dan Anda pelajari dari banyak source lainnya, ternyata website Anda sudah datang nih trafficnya, tapi tidak converting. Jadi website Anda misalnya kalau Anda pasang AdSense, tidak ada yang klik AdSense Anda. Apa yang akan terjadi? Oke, saat ini adalah Anda cari informasi mengenai bagaimana melakukan conversion yang lebih baik. Mungkin Anda perlu ganti themes, mungkin Anda perlu ganti layoutnya, atau mungkin Anda perlu ganti posisi AdSense-nya diletakkan di mana, yang sehingga akan memberikan efek pada conversion Anda. Anda nangkap maksud saya? Itulah cara untuk menghilangkan information overload. Itu dengan cara fokus pada satu metode, lalu Anda lihat roadblock apa yang akan terjadi di dalam langkah Anda. Jadi ketika Anda melangkah, Anda menemukan sebuah masalah tersebut, baru Anda cari informasi mengenai masalah tersebut. Sisanya, informasi yang mengajarkan kepada Anda sebuah metode, Anda bisa kaya saat ini juga dengan cara menggunakan software kami, sekali klik doang Anda bisa kaya. Hal-hal seperti itu hindari. Tutup mata Anda dari situ. Hilangkan pikiran Anda dari situ. Udah, jangan pedulikan mengenai hal itu. Karena itu tidak akan membawa hasil yang efektif untuk Anda. Oke? Semoga Anda memahami maksud saya. Itulah caranya bagaimana untuk handling information overload. Oke? Lalu, di sini saya akan menjelaskan mengenai logic versus desire. Ya. Anda tahu, saya seringkali merasakan ini juga termasuk terjadi pada diri saya, yaitu mengenai logic. Jikalau kita berpikir secara logis, saya ingin mendapatkan $100 per hari. Tentu saja ada hal-hal yang harus saya lakukan. Contohnya adalah saya harus melakukan promosi pada website saya. Saya juga harus melakukan, mungkin membuat sebuah website baru. Saya sudah harus melakukan, dan mungkin saya sudah membuat sebuah planning bahwa untuk mencapai $100 per hari, saya harus memiliki 10 website yang harus saya maintenance setiap hari. Mungkin seperti itu kira-kira planningnya. Dan saya tahu bahwa untuk mewujudkan itu, saya harus mengerjakan ini setiap harinya. Secara logika itu sangat masuk akal. Secara hitung-hitungan itu sudah ada di atas kertas dan sangat masuk akal. Dan sangat bagus sekali. Tetapi terkadang ketika kita sedang suruh melakukannya, kita sedang ingin melakukannya, inilah waktu untuk mendapatkan $100 per hari tersebut. Ketika kita harus take action, misalnya saya harus membuat website pada hari ini, biasanya kita akan kehilangan, nanti aja deh. Kita akan merasakan, ada film bagus nih, nonton dulu ah. Nah, itulah desire. Jadi antara logis dan desire kadang-kadang ini bertolak belakang. Saya tahu Anda sering mengalaminya. Mungkin Anda melihat, ada acara bagus di TV, ntar aja deh lakukan ini. Dan pada akhirnya, itu akan membuat Anda menunda-nunda pekerjaan Anda. Itulah hal yang berlawanan dengan logik. Nah, bagaimana caranya mengalahkan desire? Caranya sangat simpel sekali sebetulnya. Ini yang saya lakukan. Saya ulangi lagi, atau bahkan mungkin kadang saya kalau sampai tidak melakukan apapun, saya akan melihat ke kaca dan mengatakan, kalau saya ingin menonton televisi ketika saya seharusnya membuat sebuah website, saya akan melakukan ini di depan kaca dan saya mengatakan, TV sedang mengontrol hidupmu. TV itu sedang mengontrol hidup kamu. TV itu sedang membawa kamu tuh ke arah impian kamu dengan cara seakan-akan sedang menyinggung diri sendiri. TV itu sedang baik sekali tuh, sedang mau mewujudkan impian kamu dengan cara kamu malas-malasan seperti ini sehingga kamu bisa jadi pemalas nomor 1 di dunia. Saya akan mengatakan itu di depan kaca, sehingga saya sadar, kok hidup saya dikontrol oleh TV? Tidak. Kalau saya ingin mencapai impian saya, hidup saya itu harus dikontrol oleh diri saya sendiri. Dan saya akan membuat sebuah kesadaran bahwa, iya ya, kalau saya tetap nonton di TV, saya tidak bisa mewujudkan impian saya.
Oke, saya akan balik mengerjakan website saya sambil saya diingatkan lagi alasan mengapa saya harus mengerjakan website. Nah, untuk mendapatkan motivasi-motivasi seperti itu, biasanya di ruang kerja saya akan meletakkan misalnya gambar-gambar yang berhubungan dengan pencapaian impian saya. Oh iya ya, yang menjadi pengingat impian saya, misalnya saya ingin saya ingin punya rumah dengan luas yang seperti apa, saya tempelkan contoh rumahnya itu di dekat meja kerja saya, sehingga saya teringat kembali. Nah, ini loh alasan saya ingin melakukan itu. Saya akan tempelkan foto anak dan istri saya. Nah, inilah alasan saya harus mencapai impian itu. Saya akan menempelkan impian-impian saya yang lain, misalnya saya ingin membangun sebuah sekolahan. Nah, inilah impian saya, inilah kenapa alasan saya harus membuat website. Itu akan membangun sebuah motivasi dalam diri saya, sehingga membuat saya akan take action juga. Itulah caranya Bapak Ibu. Oke? Jadi Anda sudah paham mengenai logic and desire, dan bagaimana caranya mengalahkan desire Anda. Saya harap ilmu ini juga sangat bermanfaat untuk Anda, untuk membentuk sebuah mindset, dan juga untuk dapat membentuk diri Anda, supaya Anda bisa take action. Oke? Nah, inilah salah satu yang saya pegang, yaitu mengenai tidak ada kata gagal. Anda akan sukses atau belajar lagi. Nah, seringkali di dalam perjalanan kita akan menemukan sebuah website di mana kita sudah lakukan promosi apapun, kita sudah lakukan apa yang terbaik di dalam website itu, tetapi ternyata website itu tidak dapat menghasilkan apapun bagi kita. Ada beberapa cara, yaitu Anda belajar lagi, ya, tidak ada kata gagal. Anda belajar lagi, mungkin ada sesuatu hal yang Anda lakukan salah mengenai trafficnya, tidak ada traffic yang datang mungkin, atau conversionnya tidak bagus. Ya, biasanya kalau trafficnya sudah datang banyak, conversionnya aja yang nggak bagus, sehingga tidak ada uang dari website itu. Bagaimana caranya? Ya udah, kita cari belajar mengenai conversion. Anda tidak gagal, kita belajar lagi, ya, sampai kita sukses. Jadi ketika Anda sudah melakukan segala sesuatunya, Anda tidak dapat menemukan jalannya, cari lagi caranya, belajar lagi. Mungkin ada informasi yang belum Anda ketahui, Anda lakukan itu, sehingga Anda akan bisa sukses. Oke? Jadi bukan dengan cara seorang entrepreneur, ini bukan dengan cara, kalau ketemu masalah, ya udahlah, nggak apa-apa, kita cari aja rumput lain yang lebih hijau. Kita lakukan caranya ini, kita mulai lagi dari nol setiap kali. Bukan dengan cara seperti itu. Oke? Kecuali kalau memang sudah Anda lakukan dan Anda sudah have no clue, sehingga Anda harus memulai sesuatu yang baru, silakan lakukan itu. Sampai titik darah penghabisan. Ingat kata-kata saya. Lakukan itu sampai titik darah penghabisan. Jangan menyerah oleh situasi. Oke? Kalau Anda tidak bisa melakukan hal tersebut, ingat, tidak ada kata gagal, tidak ada itu yang namanya gagal. Tapi hanya ada sukses atau belajar lagi. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, sebuah mindset yang harus Anda tanamkan juga di dalam pikiran Anda, sehingga Anda bisa menjadi sukses. Oke? Lalu yang selanjutnya adalah Anda percaya terhadap diri Anda. Ketika Anda melakukan ini, Anda percaya terhadap kapasitas diri Anda. Anda percaya bahwa Anda harus bisa sukses. Ya, saya memiliki sebuah quote yang saya dapatkan, yaitu winners never quits and quitters never win. Ini artinya apa? Seorang pemenang tidak pernah menyerah. Tapi seorang yang menyerah tidak akan pernah menang. Ini adalah quote yang sangat simple, tapi mengandung arti yang sangat mendalam. Ya. Jikalau Anda ingat cerita-cerita bagaimana orang-orang sukses terdahulu, mereka percaya, Thomas Alva Edison percaya bahwa suatu hari nanti lampu ciptaannya dapat menerangi seluruh dunia. Anda lihat hari ini kita banyak menikmati lampu pada malam hari menjadi terang di dalam ruangan kamar kita, di dalam rumah kita. Itu semua adalah berkat dari jasanya Thomas Alva Edison, yang tidak lelah-lelah sebagai seorang winner yang tidak pernah berhenti, tidak pernah quit. Setelah melakukan berbagai banyak pencobaan, setelah melakukan banyak trial untuk menciptakan sebuah lampu, dan bahkan sampai terbakar laboratoriumnya, ia tidak berhenti untuk tetap menciptakan dan menjadikan sukses. Dan pada akhirnya hari ini kita menikmati semua hasilnya. Percayalah kepada diri Anda, percayalah kepada kemampuan Anda. Jikalau Anda memiliki kemauan yang sangat-sangat keras untuk mewujudkan impian Anda, saya yakin tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi langkah Anda untuk menjadi sukses. Dan ini ada salah satu cara yang bagus juga untuk bisa menjadi sukses, yaitu Anda menemukan rival yang baik. Maksudnya adalah seperti apa? Inilah kenapa tadi saya bilang pada saat workshop kita mungkin bisa menjadi sukses karena kita dipaksa untuk take action. Kenapa? Karena kita bisa menemukan seorang rival yang bagus. Jadi kalau dia bisa melakukannya, kenapa saya tidak? Atau misalnya dalam bisnis internet pertama ini Anda bisa mencari partner, mungkin siapa, teman Anda, mungkin istri Anda, atau mungkin siapalah yang bisa Anda percaya untuk menjadi rival Anda. Yuk kita lakukan ini sama-sama. Anda mengatakan seperti itu, ya.
Tapi cari rival yang good. Artinya apa? Cari rival yang Anda tahu dia akan take action juga. Ketika dia sudah tidak take action, cari rival yang lain. Ya. Seorang pesepak bola bisa menjadi seorang pesepak bola yang dahsyat. Atau sport apapun. Jika Anda lihat di depan layar, ini adalah pelatih kendo, ya, sedang berlatih kendo. Kita tidak akan bisa menjadi hebat jikalau kita melakukan itu sendiri. Ya, kita hanya bisa menjadi hebat ketika kita memiliki seorang rival dan kita latih tanding, dan setelah latih tanding kita kalah atau kita menang, kita bisa mempelajari dari pengalaman tersebut sehingga kita bisa berkembang. Oke? Dan itulah cara yang bisa Anda lakukan, yaitu menemukan seorang rival yang bagus yang bisa Anda gunakan. Kalau ternyata dia sudah membuat website, saya belum. Waktunya saya untuk membuat website, untuk mengejar ketinggalan saya. Kalau perlu saya ada di atas dia, sehingga dia yang mengejar saya juga. Nah, jadi nanti ketika sukses, Anda akan sukses bareng. Ya, ketika Anda bisa memiliki $100, dia hanya $50. Ayo, Anda motivasi dia, atau Anda sedikit tersenyum kepada dia untuk membangkitkan semangatnya. Atau sebaliknya, ketika teman Anda yang mendapatkan $100, Anda baru dapat $50, ya inilah waktu Anda untuk semangat mengejar ketinggalan Anda. Itulah gunanya memiliki seorang rival yang bagus. Oke? Dan saya sendiri juga memiliki seorang rival yang bagus. Rival saya adalah sebenarnya guru saya sendiri. Ya, yang saat ini terus terang saja beliau sudah memiliki penghasilan yang sangat luar biasa. Saya masih kalah jauh dibandingkan beliau. Dan guru saya itu bukan dari Indonesia, ya tentu saja guru saya itu dari luar negeri. Jadi itulah rival yang sangat bagus sekali untuk saya, dan saya akan menggunakan kesempatan ini untuk berusaha untuk, saya akan one day berada dalam posisi yang sama, atau bahkan saya akan melewatkannya. Oke, itulah impian saya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam layar Anda bisa melihat inilah chart mengenai learn versus action. Ya, bagi para opportunity seeker yang saya ajarkan sebelumnya, inilah caranya mereka untuk mewujudkan impian mereka. Itu kalau Anda lihat, chart ini adalah berhubungan dengan waktu dan perkembangan. Seiring dengan banyaknya waktu, seiring dengan banyaknya perkembangan, opportunity seeker itu akan banyak sekali belajar terus. Ya, ini yang saya lakukan dalam 3 tahun pertama saya menjadi seorang opportunity seeker, belajar terus, tahu banyak hal, tetapi actionnya selalu di bawah atau bahkan tidak pernah dilakukan apapun. Sehingga tidak akan pernah ketemu apa itu arti kata sukses. Ya. Karena tidak pernah ada action, tidak akan pernah ada hasil. Ya, Anda sepinter apapun, kalau Anda tidak pernah action, mewujudkan, Anda tidak pernah action, melakukan kepintaran Anda, ya Anda tahu bagaimana cara make money melalui AdSense, tapi Anda tidak pernah bikin website, Anda tidak akan menghasilkan hasil apa-apa. Inilah yang akan terjadi pada setiap opportunity seeker. Ya, akan melihat adanya AdSense, wah bisa kaya lewat AdSense, yuk belajar AdSense, wah bisa kaya lewat ClickBank, yuk kita belajar ClickBank, bisa kaya di sini. Percaya Bapak Ibu, Anda menggunakan jalur apapun, mau AdSense, mau ClickBank, Anda semua bisa kaya. Ya, yang penting Anda action, itu aja intinya. Oke. Lalu bagaimana yang bagus? Inilah pola yang bagus antara belajar dan action. Itu ketika Anda belajar, ya seiring dengan jalannya waktu, perkembangan diri Anda akan lebih banyak action dan mengurangi belajar. Ini juga yang dilakukan oleh guru-guru sukses saya. Ini juga yang dilakukan oleh guru-guru internet marketer saya yang sukses. Yaitu mereka melakukan apa yang bekerja bagi mereka. Ya, ada satu guru saya yang berada di dalam dunia pay-per-click. Dia sudah sukses dengan hal itu. Mau nggak dia belajar mengenai AdSense? Mau nggak dia belajar mengenai itu? Mau. Tetapi dia hanya akan menggunakan waktu dia mungkin sekitar 20% untuk belajar hal-hal yang baru. Tetapi 80% dia akan tetap praktekkan kepada hal-hal yang sudah bekerja pada diri dia. Dan itulah yang menyebabkan sebuah rahasia di mana dia sekarang bisa menghasilkan puluhan ribu dolar dalam waktu per bulan. Setiap bulannya maksud saya. Ya, jadi kalau Anda lihat di depan layar chartnya akan berbentuk seperti itu, yaitu di mana belajar. Pertama kali kalau Anda newbie, tentu saja Anda akan belajar banyak hal, action Anda masih sangat sedikit. Tapi seiring dengan pembelajaran Anda akan mengurangi pembelajaran Anda, tetapi akan lebih banyak action sehingga mencapai sebuah titik Anda mencapai sukses pertama, yaitu pada titik misalnya Anda mencapai $10 pertama Anda, sehingga Anda repeat terus, Anda akan banyak action dan mengurangi waktu pembelajaran untuk mencari-cari hal-hal yang baru. Mengurangi sesuatu yang melakukan hal yang sudah bekerja bagi Anda dan mengurangi informasi-informasi yang tidak berguna bagi diri Anda. Sehingga semakin banyak yang Anda action, semakin banyak yang Anda akan merasakan sebuah kesuksesan, ya. Saran dari saya adalah Anda mengikuti pola yang ada dalam chart ini sehingga Anda dapat membantu diri Anda untuk menjadi sukses dengan sangat cepat sekali.
Ya, kira-kira seperti itu langkahnya. Jadi jangan cuma banyak belajar tapi tidak pernah take action. Tapi banyak-banyaklah take action dan fokus ya. Ketika belajar Anda fokus, Anda tentu saja akan fokus pada sebuah metode atau bahkan sebuah cara sehingga Anda bisa sukses dengan sangat cepat. Oke? Nah, inilah rahasia untuk mencapai $100 per harinya. Itu caranya sudah saya beritahukan di dalam slide sebelumnya, yaitu Anda harus fokus ya. Anda harus fokus. Saya juga pernah mengatakan ini dalam slide bisnis Insider pertama, untuk mencapai $100 per hari sebenarnya sangat-sangat mudah. Ketika Anda sudah berhasil menembus $10 Anda, untuk mulai mendapatkan $100, ya Anda hanya perlu mengulangi hal yang sama selama 10 kali. Atau jika ada masa errornya atau kadang-kadang metode itu mungkin tidak bisa berjalan mulus 100% kepada diri Anda. Oke, Anda buat 15 buah website, di mana kalau misalnya satu website bisa menghasilkan $10 per hari. Anda buat 15 website, mungkin ada 5 website yang gagal, tapi Anda masih punya 10 website yang bisa menghasilkan $10 per hari, sehingga Anda bisa mencapai $100 per hari. Anda nangkap maksud saya? Membuat sebuah 15 website, itu artinya Anda melakukan action. Ya, bukan dengan cara bermimpi, oh saya cuma ingin $100 per hari. Target saya bulan November. Jadi berapa banyak website yang ingin saya membuat bulan November? Tidak ada. Ya, bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan $100 per hari pada bulan November? Oke, tidak bisa menjawab kan? Kira-kira seperti itu langkahnya untuk mendapatkan $100 per hari. Anda mulai dari step yang kecil, jangan buat goal yang terlalu besar yang seakan-akan jauh untuk Anda raih. Anda buat goal yang kecil terlebih dahulu. Oke, $10 per hari dulu target saya. Oke, nggak usah $10 per hari deh. $10 pertama saya. Oke, setelah itu tinggal repeat sehingga Anda bisa mencapai $100 per hari Anda. Berapa lama Anda bisa wujudkan hal ini? Ini banyak sekali pertanyaan yang sering bertanya kepada saya. Pak, saya ingin mendapatkan $100 per hari melalui BIP, ini bisa membawa saya ke sana seberapa cepat? Pertanyaan saya adalah seberapa cepat Anda bisa take action? Seberapa cepat Anda bisa mengulangi kesuksesan Anda? Seberapa cepat Anda bisa membuat website? Seberapa cepat Anda ingin melakukan hal tersebut? Kalau Anda bisa 1 hari membuat sebuah website, ya Anda akan merasakan itu cepat sekali. Mungkin dalam waktu 1 bulan aja Anda udah bisa mendapatkan $100 per hari. Bayangkan saja. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa cepat Anda bisa melakukan hal tersebut? Ya kan? Apakah komitmen Anda hanya setengah-setengah di sini? Ketika komitmen Anda setengah-setengah, ya hasil Anda yang diterima juga setengah-setengah. Tapi kalau komitmen Anda full, Anda ingin melakukan ini dengan luar biasa, dengan fokus, ya Anda juga akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya, itulah cara untuk sukses. Itulah rahasianya sebenarnya untuk menjadi sukses. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, Anda sudah memiliki mindset yang tepat sebenarnya. Apa yang saya ajarkan dalam beberapa slide sebelumnya itu adalah dalam pembentukan mindset yang tepat sehingga Anda bisa menjadi sukses. Dan saran saya adalah bukan cuma pembentukan mindset ini di awal. Oke, saya tahu mengenai time management, saya tahu mengenai ini, saya tahu mengenai itu. Tapi hidupkanlah itu di dalam hidup Anda. Ingatkan itu, jadikan itu sebuah makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari bagi pikiran Anda, bagi diri Anda. Jadikan itu sebuah habit atau jadikan itu sebuah kebiasaan. Jadi kalau Anda memiliki sebuah kebiasaan di mana Anda ingin mewujudkan goal Anda, ketika Anda sedang istirahat dan sedang melihat TV gitu ya, menghabiskan waktu Anda di TV, Anda akan mulai berpikir, apakah ini akan mewujudkan impian saya? Tidak. Oke, no. Saya harus melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Menghabiskan energi saya di sesuatu yang lebih bermanfaat. Mungkin dengan cara, oke, kalau saya nonton TV, ya, mungkin saya senang tapi tidak dapat membawa saya kemana-mana. Oke deh, sama-sama deh. Saya ingin nonton TV juga, saya ingin relax. Ya udah, saya nonton TV yang isinya adalah materi internet marketing. Ya, mungkin saya nonton video BIP yang isu ke-11, mungkin saya belum nonton isu 11. Ya udahlah, saya lanjut nonton isu ke-11. Toh santai juga kan? Kalau Anda nonton di situ, Anda santai melihat. Sama seperti itu. Kira-kira seperti itu. Hidupkanlah mindset itu di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Tanamkan itu ke dalam bawah sadar Anda. Dan gunakan itu setiap hari, setiap menit bahkan. Saya selalu berusaha melakukan ini ketika saya berusaha mewujudkan impian saya. Ketika saya merasa itu susah, ketika saya merasa bingung, inilah waktu saya, ternyata saya sudah lebih dekat kepada impian saya. Kenapa? Kalau saya tidak takut akan sesuatu hal yang baru, itu tandanya saya tidak melangkah ke dalam sesuatu hal yang baru. Anda paham maksud saya? Orang takut karena orang belum pernah mengalaminya. Orang takut karena itu akan menjadi pengalaman yang pertama. Bisa jadi seperti itu. Ketika saya merasa takut, ketika saya merasa bingung, itulah tanda-tanda, saya sudah menjadi lebih dekat lagi kepada kesuksesan. Dan itu akan menjadi motivasi bagi diri saya.
udah waktunya nih, udah deket nih, makin deket nih dengan sukses. Oke, waktunya action lagi, waktunya action lagi. Kira-kira seperti itu. Bentuklah mindset seperti itu dalam kehidupan Anda dan laksanakan itu, jadikan itu sebuah kebiasaan, Anda akan merasakan manfaatnya secara luar biasa. Oke? Nah, ini adalah bagian di mana saya akan men-sharingkan pengalaman saya menjadi seorang internet marketer selama 5 tahun. Saya akan bercerita sedikit saja, ini saya belum pernah ceritakan di dalam course-course yang lain atau di dalam dimanapun, tampaknya saya belum pernah menceritakannya, baru di dalam video ini saya menceritakan pengalaman saya. Oke, pertama kali saya mengenal dunia internet marketing itu sekitar 5 tahun yang lalu, di mana saya browsing-browsing di internet, saya mulai membentuk sebuah pertanyaan di dalam diri saya. Internet ini kan adalah sebuah media. Bagaimana caranya? Dulu internet marketing 5 tahun yang lalu belum ada yang populer sama sekali di Indonesia ya. Lalu saya mulai berpikir dengan adanya internet, kayaknya kita bisa manfaatin media ini sama seperti TV atau sama seperti koran atau sama seperti radio untuk melakukan penjualan deh. Bagaimana caranya ya? Selalu saya mulai browsing, saya lalu mulai membeli banyak course seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Saya menjadi seorang opportunity seeker di mana saya mencari tahu mengenai banyak hal mengenai internet marketing, bagaimana sih caranya make money online. Saya mengenal dunia AdSense, saya mengenal dunia AdWords, saya mengenal dunia ClickBank. Dimana wow, sangat amazed banget dengan ClickBank ya. Pada saat itu ClickBank belum buka untuk Indonesia. Saya bahkan dengan actionnya saya membuat sebuah virtual office di Singapura dan saya langsung terbang ke Singapura, buka bank di sana dan juga buka pendaftaran ClickBank dari Singapura. Bayangin saja, saya sampai harus melakukan seperti itu. Pada zaman sekarang Anda sudah dibuat untuk lebih mudah lagi. Jadi barrier untuk entry ke dalam internet marketing sudah jadi jauh lebih mudah lagi. Ini adalah zaman di mana internet itu sangat berkembang. Jikalau Anda belajar internet marketing, Anda praktekkan itu juga dalam market lokal, sangat berkembang. Lihat saja banyak sekali website-website yang bermunculan secara lokal. Contohnya adalah website-website yang mengenai kupon, deal, seperti itu ya. Anda banyak sekali melihat website-website seperti itu yang sudah populer dari luar negeri, dan itu dilakukan di Indonesia. Banyak sekali website-website lain yang sebenarnya bisa diwujudkan. Indonesia ini sedang dalam market growing untuk dunia internetnya. Pasarnya begitu luas dan opportunity sangat banyak, Bapak Ibu. Jikalau Anda start sekarang, Anda belum terlambat. Anda start sekarang itu masih kesempatannya sangat besar. Ya. Setelah 3 tahun saya berkutat di situ, akhirnya saya bisa menghasilkan uang. Percaya atau tidak Bapak Ibu, saya juga sudah melalui jalur black hat. Ya, jalur black hat itu seperti apa? Yaitu menggunakan hal-hal yang sedikit ilegal, mungkin ilegal dalam arti kata itu melanggar term of service, misalnya dari Google atau dari mana. Saya pernah bermain yaitu dalam dunia domain arbitrage, yaitu klik arbitrage dengan cara kita menggunakan domain parking. Itu juga pernah diajarkan oleh salah satu guru di Indonesia. Namun saya bukan belajar dari sana, saya belajar langsung dari Amerika. Begini caranya, dari guru saya yang sudah menghasilkan puluhan ribu dolar per bulan dengan cara seperti itu, black hat. Dan saya melakukan itu selama beberapa bulan. Ya, saya menghasilkan cukup lumayan juga, di mana per bulan itu bisa menghasilkan ribuan dolar. Ya. Dan yang namanya black hat itu ya sama prinsipnya, yaitu do it, lakukan itu, do it while you still can, selama kamu bisa. Lakukan itu selama kamu bisa. Jadi saya tahu itu tidak akan menjadi sebuah bisnis yang long term, tetapi itu bisa menghasilkan cash yang cepat. Dan pada saat itu kondisi perekonomian saya juga agak kurang bagus. Jadi mau nggak mau saya mengikuti jalur tersebut, yang penting ada cash cepat di tangan. Dan itu yang saya lakukan. Dan akhirnya dalam dunia black hat itu saya sangat-sangat menikmati hasilnya. Saya cukup dapat banyak juga dari sana. Tetapi kembali lagi, karena ini bukan jadi sebuah bisnis yang long term, akhirnya saya harus mulai lagi dari nol. Ya, saya harus mulai lagi dari nol. Itu setelah lewat 3 tahun masa pembelajaran, lalu saya mulai lagi dari nol. Saya melakukan banyak hal, termasuk di dalam AdSense, ClickBank. Ya, ada beberapa metode yang saya gunakan yang menghasilkan passive income yang cukup lumayan. Saya pernah sharingkan itu juga di dalam kelas saya, yaitu kelas Nitro Internet, yaitu mengenai bagaimana cara menggunakan internet untuk menghasilkan uang. Salah satu caranya di situ adalah saya mengajarkan melalui ClickBank. Ya. Mengapa kelas itu tidak saya adakan lagi? Nitro Internet itu saya janjikan kepada publik bahwa saya akan mengadakan itu dengan total 5 kelas saja, lalu saya stop. Ya, mungkin bagi Anda yang belum sadar, saya ini adalah bukan seorang guru yang suka tampil ya di depan umum. Karena itu ketika saya mengajarkan itu, saya hanya komitmen kepada 5 kelas, dan 5 kelas itu terisi penuh semua. Dan setelah itu saya tidak mengajar lagi. Mengapa seperti itu? Karena jujur saja bagi saya lebih nyaman bukan mengajar, tetapi bagi saya lebih nyaman
saya bisa di balik layar, tapi saya bisa make money banyak dari internet. Itu yang saya lakukan. Itulah pengalaman saya. Tetapi saat ini saya mulai disadarkan untuk beberapa hal dari rekan-rekan teman, dari banyak sekali orang yang bertanya kepada saya, Pak Andri, kalau bisa ilmunya di-sharingkan, diajarkan. Toh tidak ada ruginya juga ketika Anda sharingkan kepada orang lain, metode Anda masih tetap efektif, bukan? Ya, saya jawab, ya masih bisa efektif. Dan juga ketika Anda sharingkan kepada banyak orang, Anda sedang membantu banyak orang untuk sukses. Dengan pemahaman yang seperti itu, akhirnya pikiran saya terbuka. Ya, akhirnya yang dulunya saya kerja sendiri, sekarang saya sudah memiliki seorang partner yang membantu saya, dan kita sedang membuat sebuah office yang orang dengan orang-orang yang bisa membantu saya menjalankan bisnis internet marketing saya di balik layar, lalu membuat diri saya memiliki waktu lebih banyak atau waktu lebih luang untuk bisa men-sharingkan ilmu ini, apa yang saya ketahui, apa yang menjadi rahasia sukses saya di dalam internet marketing dan bagaimana caranya kepada orang banyak, termasuk salah satunya adalah Anda. Dan bisnis internet pertama sendiri ini pertama kali dibuat bukan karena apapun, ya. Yang lucunya adalah ini adalah sebagai perayaan terhadap kelahiran anak pertama saya. Oleh karena itu saya buat bisnis internet pertama, saya sharingkan ke dalam publik, dan lucunya bagi Anda yang belum mengetahuinya, saya pernah sharingkan materi bisnis internet pertama ini secara free kepada database perusahaan kami. Ya, jadi orang-orang yang berada dalam database kami itu sangat beruntung, mereka yang take action, ada sekitar berapa ratus orang, karena mereka bisa mendapatkan bisnis internet pertama secara gratis. Itu adalah hadiah dari saya kepada dunia yang telah banyak membantu saya sukses di dalam dunia internet, sehingga saya memberikan kontribusi. Dan setelah itu saya memutuskan bukan waktunya gratisan lagi, udah waktunya berbayar. Karena ketika saya bertanya kepada member yang ada dalam bisnis internet pertama, saya melakukan survei sebelumnya kepada mereka. Mereka mengatakan, ini materi sangat bagus sekali, di mana 96 atau 97% dari hasil survei itu mengatakan materi ini bagus dan bagus sekali. Mereka jarang sekali menemukan materi yang selengkap ini, disertai dengan video dan lain-lain, yang membuat mereka mudah sekali untuk belajar dan take action. Lalu saya bertanya kepada mereka, Anda mau menghasilkan uang dari bisnis internet pertama? Ya, mereka mengatakan, ya mau juga, selain daripada dari caranya lalu melalui AdSense, content publishing, mereka juga bisa melakukan promosi terhadap bisnis internet pertama. Sama seperti Anda yang mendengarkan ini, Anda juga bisa melakukan hal sama. Saya itu sebagai affiliate dari bisnis internet pertama. Alasan saya untuk membuka affiliate ini dan melakukan program berbayar adalah, satu, lucunya adalah dengan cara berbayar orang akan lebih serius mengerjakannya. Itu akan memaksa Anda untuk lebih banyak take action. Kenapa? Karena Anda sudah mengeluarkan uang, akan lebih sayang sekali kalau Anda tidak take action. Setidaknya itu salah satu faktor yang membuat Anda bisa take action. Yang kedua adalah saya membuka peluang kepada member yang melihat materi ini sangat bagus, ya. Oleh karena itu, untuk menjadi affiliate dari bisnis internet pertama, dia harus jadi member terlebih dahulu. Dia harus merasakan dulu manfaatnya. Saya tidak ingin membuka affiliate ini kepada semua orang. Dan ternyata hasilnya cukup signifikan. Saya memberikan affiliate commission yang cukup tinggi, yaitu 75%. Dan hasilnya cukup bagus sekali, gitu ya. Ada beberapa affiliate yang saya tahu menghasilkan uang sekitar 7-8 digit per bulannya, bahkan bayangkan saja, gitu ya, 7-8 digit per bulannya dalam mempromosikan bisnis internet pertama. Harapan saya adalah Anda bisa sukses melakukan ini di dalam internet marketing. Ini pengalaman saya, ya. Saya sudah terjun di dalam dunia AdSense, saya sudah terjun di dalam dunia affiliate. Mostly sebagai affiliate dan AdSense, saya belum jadi product owner. Bisnis internet pertama sebenarnya sudah menjadi product owner, tapi lebih banyak di market lokal. Di market online, dalam waktu dekat ini kemungkinan besar saya akan menjadi product owner untuk sebuah produk di dalam niche market saya. Selama ini fokus saya adalah untuk mendirikan sebuah bisnis yang dapat menghasilkan passive income. Jika Anda bertanya, Pak Andri, apa sih yang sedang dilakukan dalam waktu dekat ini? Apa sih yang sedang dilakukan dalam waktu dekat ini? Saya lihat di dalam isu ke-16, Pak Andri akan mau melaunch sesuatu yang baru, yaitu mengenai advanced business internet pertama. Apa itu modelnya? Sejujurnya model yang itu sedikit
hanya sedikit yang ada dalam bisnis center pertama, tapi pengembangannya jauh lebih besar. Uh, saya agak ragu-ragu sedikit untuk men-sharekan hal ini kepada Anda, tetapi saya akan mencoba sharekan ini. Ya, jikalau Anda lihat, saya membuka, oke, saya akan coba sharekan ini. Ya, saya akan bagikan ini kepada Anda. Moga-moga Anda bisa melihat juga di dalam layar ya. Oke, oke, sebentar. Oke, ini Facebook saya. Ini yang sedang saya lakukan, yaitu di dunia training. Dunia training. Sebentar, kelihatannya Anda tidak akan kelihatan di sini, kepotong. Saya akan perkecil ini. Ini yang saya sedang lakukan dalam waktu sekitar 1 bulan terakhir. Ya, sekitar 1 bulan terakhir benar. Saya membuat sebuah website yang namanya Dunia Training dengan konsep bisnis yang saya lakukan. Konsep bisnis yang saya lakukan saat ini untuk market internasional saya. Saya penasaran juga bagaimana caranya kalau misalnya saya melakukan hal yang sama di dalam market lokal. Ya, saya membuat Dunia Training ini. Ya, seperti ini tampilannya. Anda bisa buka sendiri nanti di duniatraining.com. Lalu Anda bisa buka Facebooknya, yaitu di facebook.com/duniatraining. Anda bisa lihat hasilnya. Dalam waktu sekitar 1 bulan, saya bisa menghasilkan 6.541 fans. Ya, apakah ini hasil yang signifikan? No, mungkin Anda lihat, oh Pak, bisa aja dapetin fans baru dengan cara mungkin beli fans dari mana gitu ya, bayar. Tapi saya banyak melakukan ini. Saya menggunakan testing Facebook Ads untuk di sini, tapi sangat minim sekali, hanya mungkin sekitar 200 ribu sehingga saya untuk melakukan testing berapa besar efektifnya. Dan ternyata hasil yang lebih efektif itu ada banyak sekali caranya, yaitu ya saya tidak bisa sharekan di sini karena itu akan memakan waktu sangat lama sekali. Dan itu adalah materi untuk advance business internet pertama sebetulnya. Oke, saya berhasil menembus 6.000 fans, di mana Anda bisa lihat sendiri ada 17 share, ada 128 people yang suka dengan artikel ini, dan ini akan nambah terus. Anda perhatikan 6.541. Ini akan bertambah terus secara otomatis, secara viral. Ya. Satu hal lagi, saya selalu mementingkan yang namanya membuat sebuah email list. Kalau Anda lihat di sini ada sebuah email list, ya. Saya juga punya account di Aweber 1 saja. Salah satunya maksudnya. Ya, kalau Anda lihat di Aweber ini, ya mungkin internet loadingnya saya sedang agak lambat ini. Moga-moga masih bisa kebuka ya. Karena saya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang saya lakukan. Oke, saya coba login terlebih dahulu ya. Sebentar, saya akan login. Masih lagi loading. Oke, masih lagi loading. Lambat sekali koneksi internetnya di sini. Ya, lambat sekali ya. Saya ingin menunjukkan kepada Anda seberapa besar efektifnya. Oh, lambat sekali. Oke, saya coba buka lagi ya. Bagi Anda yang ingin belajar, Anda juga bisa subscribe di sini ya untuk mendapatkan apa sih yang saya deliver setiap hari kepada orang-orang. Ya, Anda lihat ini ada 8 like, ada 1 tweet. Ya, Dunia Training juga Anda bisa ke websitenya www.facebook.com/duniatraining, lalu Anda bisa like di sini. Anda bisa like juga account ini. Di sini saya memberikan update secara reguler untuk materi-materi yang berhubungan dengan pengembangan diri. Nah, ini sudah masuk nih user controlnya. Oke, saya akan membuka sebuah rahasia kepada Anda. Jadi tolong jangan di-sharekan keluar. Oke, sebentar. Oke, Anda perhatikan di sini seberapa banyak yang bisa saya dapatkan secara dalam waktu 1 bulan terakhir saja. Yaitu satu hari bisa ada 1933 orang subscribe, di mana saya bisa mendapatkan total 955 dalam waktu 1 bulan. Dan ini semua free Bapak Ibu. Ya. Bisakah ini terjadi dalam market yang lain, atau ketika Anda melakukan ini dalam market yang lain, bisakah Anda mewujudkan hal seperti ini dalam waktu 1 bulan? Mungkin yes, gitu ya.
Dan ini adalah salah satu cara yang saya ajarkan nanti di dalam bisnis internet pertama yang versi advance, di mana kita bisa membentuk sebuah fanpage. Dalam logikanya adalah seperti ini. Kalau misalnya Anda mempunyai 1.000 orang di dalam list Anda, lalu Anda menaruhkan sebuah produk yang harganya mungkin contohnya ya, Anda menaruhkan sebuah produk di mana harganya bodoh-bodohnya aja mungkin sekitar 20.000 sebuah ebook yang mereka bisa download. Atau kalau misalnya di luar negeri tentu saja harganya sangat fantastis, di mana Anda bisa menjual itu dengan harga mungkin $17 atau 150.000. Anggap aja begitu. Anda punya list 1.000 orang, ya, Anda punya list 1.000 orang, Anda menawarkan sebuah produk yang sangat bagus di mana harganya $15. Oke. Kalau saya akan memberikan hitung-hitungan sedikit ya di sini. Oke. Ya, kenapa pentingnya Anda punya database? Ya, inilah alasannya. Kalau Anda punya uang, misalnya Anda punya produk yang harganya $15, $17, sorry, yang artinya adalah 150.000. Anda punya 1.000 orang dalam list. Ya, dan ketika Anda menawarkan produk Anda, 10% dari mereka beli, 10% conversion rate. Artinya ada 100 orang yang membeli. Ya, 100 orang yang membeli dikalikan dengan $17, itu artinya Anda sudah memiliki $1.700. Ya. Atau setara dengan 15 juta rupiah. Ya, simpelnya seperti ini. Bayangkan kalau misalnya ini baru satu niche. Kalau Anda bisa punya 10 niche atau 10 market, di mana Anda punya 1.000 orang masing-masing dalam list, yaitu Anda bisa sama aja mengalikan dengan $17 dikalikan dengan 1.000 orang, ya kan? Benar kan? Karena dikalikan lagi kan? Yaitu Anda bisa menghasilkan 17.000 atau sekitar 170 juta rupiah. Dan Anda bisa mengulang ini setiap bulan. Anda bisa mengulang ini setiap bulan dengan cara misalnya bulan ini Anda menawarkan affiliate program A, bulan depan Anda menawarkan affiliate program B, bulan depan Anda menawarkan affiliate program C. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi Anda sudah bisa melihat the powerful kalau Anda punya database-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang akan diajarkan dalam bisnis internet pertama, yaitu bagaimana caranya kita membangun sebuah database, entah melalui Facebook, entah melalui Twitter, gitu ya, entah juga melalui media-media lainnya, supaya Anda juga bisa memiliki penghasilan modelnya seperti ini. Oke? Atau misalnya ini simpelnya aja, kalau misalnya dalam satu niche ini baru 1.000 orang, kalau Anda punya 10.000 orang dalam niche Anda, ya, ini jadi 100 orang, ini udah menjadikan 17.000. Atau di sini aja sendiri, udah 150 juta rupiah. Ini bukannya 100. Oh, ini juga 150 juta rupiah. Tapi kalau Anda punya 10 niche di mana masing-masing punya 10.000 orang dalam list Anda, tentu saja Anda juga punya penghasilan yang akan berbeda, yaitu 17.000 dikalikan 10.000 orang, artinya Anda punya penghasilan sekitar 170.000 atau 1,7 miliar, bukan, sorry, 1,5 miliar, kira-kira seperti itu per rupiah per bulan. Itulah caranya sebenarnya untuk menjadi sukses dalam dunia internet marketing. Ya, ketika Anda mengandalkan traffic Anda seperti biasa, Anda tidak punya database-nya, Anda akan rugi sekali. Ya, itu cara yang nanti saya akan ajarkan di dalam bisnis internet pertama versi advance. Oke, saya memberikan sedikit previewnya aja apa sih itu yang saya sedang lakukan. Dan itu saya lakukan dalam sebulan untuk mengumpulkan kira-kira 965 orang. Ya, coba Anda bayangkan nanti kalau misalnya dalam setahun itu jadi sebesar apa. Dan Anda sudah bisa membayangkan sendiri potensi penghasilan bisa didapatkan dari situ bagaimana. Oke? Jadi itulah sharing pengalaman saya. Ya, selama 5 tahun saya banyak mengalami naik turunnya di dalam dunia internet marketing secara spesifik ya. Dan terus terang aja sangat menyenangkan sekali di dalam dunia ini. Benar, dunia internet marketing ini benar-benar adalah sebuah dunia yang bisa mewujudkan mimpi saya, di mana saya bisa bekerja dengan sangat-sangat enjoy, ya, dengan sangat-sangat enjoy. Ketika saya ingin bekerja, saya bekerja. Ketika saya ingin berlibur bersama dengan keluarga saya akan pergi berlibur dengan keluarga saya. Itulah yang saya alami, dan saya bukannya menjual mimpi kepada Anda, tapi itulah yang akan terjadi kepada Anda ketika Anda sudah sukses. Ketika Anda bisa sukses dalam dunia internet marketing, itulah benar-benar yang bisa Anda wujudkan. Jadi, fokuskan diri Anda, komitmenkan diri Anda ketika Anda ingin sukses dalam dunia internet marketing, Anda bisa melakukannya. Saya percaya Anda bisa melakukannya.
Oke, percayalah kepada diri Anda, ingat believe in yourself. Tidak ada yang namanya kata gagal, yang ada hanya sukses atau Anda belajar lagi. Oke. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan dan bersama dengan saya di dalam video ini cukup panjang. Terima kasih bagi Anda yang ingin belajar. Akhir kata saya mengucapkan sukses untuk Anda semua. Dan sekali lagi, jangan pernah menyerah untuk mengejar impian Anda. Wujudkan impian Anda sekarang juga. Thank you. This is Andri signing out.